Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaida, MPM 1851020175, mahasiswi dari Perbankan Syariah semester 5 kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kodifikasi akad dan produk bank syariah. Bank syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut dengan menggunakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Adapun produk pada bank syariah yaitu ada 3: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan kreditur. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yaitu menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah. Adapun produk yang terdapat dalam penghimpunan dana yaitu giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya bisa setiap saat dengan menggunakan cek. Akad yang digunakan dalam giro syariah yaitu akad wadiah dan mudharabah. Yang kedua yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah adalah tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat tertentu saja. Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah dan akad wadiah. Yang terakhir yaitu deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati. Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah. Produk kedua yaitu penyaluran dana. Penyalur dapat 8 pembiayaan dalam penyaluran dana. Yang pertama yaitu pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah merupakan akad sewa menyewa dan jasa, di mana pihak bank mendapatkan imbalan sewa atas jasa tersebut. Yang kedua yaitu akad murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan jumlah keuntungan dan disepakati oleh jumlah keuntungan kepada pihak nasabah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu istisna, merupakan akad jual beli sama seperti salam, namun istisna ini hanya digunakan dalam bidang manufaktur dan pembayarannya dapat dilakukan beberapa kali atau dicicil. Selanjutnya yaitu pembiayaan murabahah, merupakan akad kerjasama antara 2 orang atau lebih, tetapi hanya satu pemilik modal dan lainnya hanya sebagai pengelola saja. Yang selanjutnya yaitu musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan akad transaksi kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk meningkatkan aset mereka, dan seluruh pihak ikut berkontribusi dalam meningkatkan aset mereka. Selanjutnya itu pembiayaan salam, transaksi jual beli barang dengan cara memesan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai lebih dahulu secara penuh. Selanjutnya itu pembiayaan FAR, yaitu transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam membalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka tertentu. Dan terakhir yaitu pembiayaan multijasa. Dalam pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah dan kafalah. Dan produk terakhir yaitu penyediaan jasa. Terdapat 3 produk dalam penyediaan jasa, yaitu letter of credit atau LC, bank garansi, dan penukaran valuta asing. Di sini saya mengambil satu contoh produk yang terdapat pada Bank Mandiri Syariah yaitu tabungan pensiun. Tabungan pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip murabahah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama Bank Syariah Mandiri dengan PT Tespen yang diperuntukkan bagi pensiun pegawai negeri Indonesia.
Tabungan pensiun dikelola dengan prinsip murabahah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelolaan dana, di mana pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang bisa yang tidak memiliki batasan dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola, digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lainnya. Adapun persyaratan dalam tabungan pensiun yaitu KTP dan MPWP. Yang kedua, kartu identitas sesuai dengan ketentuan dari lembaga pensiun yang telah bekerja sama dengan Mandiri Syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.